Oke, kembali lagi di channel Andrian Samulana. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah form untuk menerima inputan tambah data dari user gitu ya. Jadi nanti user akan menambahkan data masuk ke dalam formulir tersebut dan akan diproses untuk dapat dimasukkan ke dalam basis database tersebut seperti itu ya. Nah, kita masuk dulu ke controller ya. Sini kita melanjutkan video sebelumnya, kita sudah punya function create ya untuk membuat formnya. Kita sudah punya function create ya. Di function create ini kita hanya akan menambahkan $data ya. Kita akan menambahkan return saja ya, return view. Kita hanya buat form saja, return view customer ya. Di folder customer filenya namanya create gitu ya, customer.create ya, seperti ini aja. Return view saja ya. Nah, kita sudah buat return view nya, nanti kita buat di view nya ya. Pada pembahasan kali ini kita akan menambahkan data pada saat materi ya. Judul materinya adalah menambahkan data pada Laravel ke dalam basis data. Nah, di sini kita buka dulu ya, view customer ya, kita tambahkan di sini di folder customer, tambahkan file baru ya, create.blade.php, enter. Nah, kita akan buat halaman create-nya, kita akan buat formnya. Kita punya layout ya, seperti di video selanjutnya. Kita sambungkan dengan layout kita, add extend ya, extend ini layout gitu ya. Kita terkoneksikan dengan layout, titik koma, tidak usah titik koma ya, langsung saja add section ya, dalam kurung content ya. Kita kasih titik row ya, enter. Kita bikin sebuah row, isinya call ya, call min md 6 ya. Kita bikin kolom dengan md 6 gitu ya, untuk pesannya ya, untuk pesan errornya jika validasinya salah, misalkan ya nama harus diisi karena misalkan ya usernya tidak mengisikan nama, jadi ada informasi seperti itu ya. Add if ya, jika $error ya, $error ini gitu ya, semuanya ya, seperti ini. Sini add for each ya, add for each $error. Nah, seperti ini ya. Mana all as $r, seperti ini ya. Kita bikin kelas ya, kita bikin paragraf ya, kita bikin paragraf dalamnya untuk ngasih info ya. Kita bikin paragrafnya kita kasih kelas bootstrap saja. Oke, kelas alert danger ya. Ini bisa di bootstrap ya, dokumentasi bootstrapnya. Nah, kita kasih pesan errornya adalah $r ya. Kita kasih n for each.
ya, and if ini ya. Nah, selanjutnya kita buat sebuah form ya, dalam div kolom ini kita buat sebuah form ya, kita buat sebuah form isinya adalah action ya, form action yang nanti akan kita arahkan ke function ya, fungsinya adalah root ya, root customer store. Oke, kita akan arahkan ke root ya, kita arahkan ke root. Oke, selanjutnya kita sudah buat form action, kita arahkan ke root ya. Oke, ini tambahin lagi. Nah, seperti ini ya, root customer store. Kita masuk ke function store ya, root customer store, method post. Jadi kita akan mengirimkan data dengan menggunakan metode post ya, seperti ini ya. Di dalamnya ada @csrf. Nah, seperti ini ya, kita kasih csrf ya. Di dalamnya ada kelas ya, div kelas ya, kelas mb3 ya, margin bottom 3 ya, yang isinya adalah label ya, label. Kita bikin form ya, label isinya adalah tulisan nama konsumen misalkan ya, nama konsumen. Kita kasih bintang ya, menandakan bahwa ini harus diisi misalkan seperti itu ya. Span ya, span kelas. Nah, kita pakai span kelas bootstrap ya, span ya, span kelas ya, text danger seperti ini ya. Kita kasih di sini bintang, artinya harus diisi ya bintang ini. Nah, ini sudah labelnya. Kita kasih input kelas ya, input ya, input kelas form control ya. Kita menggunakan fungsi form control ya, di bootstrapnya ada, nanti silahkan teman-teman bisa cek ya untuk membuat formulir ya, menggunakan form control ya. Type ya, jadi kita menggunakan kelas form control untuk membuat sebuah form yang bisa kita kontrol nanti seperti itu ya, karena nanti di kelas bootstrapnya ada namanya form control. Type-nya text ya. Nah, ini yang paling penting ya, jangan lupa dikasih name. Nah, name ini akan membawa inputan user ya, seperti itu. Name-nya nama, ini sesuaikan dengan yang ada di database ya, seperti itu. Database nama ya, saya sarankan ini namanya, name-nya itu nama aja gitu. Jadi ini sesuaikan dengan apa yang kolom di database ya. Kalau di kolom database nama ya nama gitu ya. Jadi name-nya kalau saran saya sesuaikan dengan kolom yang ada di database agar tidak sulit pada saat penginputannya ya. Nah, kita kasih value ya, kita tambahkan value ya, value ya, all system blade ya, all nama seperti ini ya, nama ini ya, jangan lupa tutup. Nah, seperti ini. Untuk yang lainnya gampang saja ya, kita tinggal copy ya satu div ini ya, kita copy ya, kita ganti tab-nya aja, kita kasih sini copy nama konsumen, terus ada kontak ya, kontak konsumen ya, kontak konsumen ya, ini type-nya nama, ganti jadi kontak ya.
Yang ini di sini outnya ini adalah ini kurang satu ya. Kontak ya, ini namanya kontak. Ya, kontak. Kita copyin lagi ya. Ini type-nya teks ya, kita pakai teks saja. Kesini alamat ya, kita buat alamat. Kita samakan aja nih untuk pembelajaran ya. Alamat ya, alamat ini ya, name-nya kita ganti alamat konsumen ya, alamat seperti ini. Nah, kita tidak usah pakai span karena misalkan alamat ini tidak wajib diisi misalkan, jadi boleh saja kosong. Nah, alamat ini ya, name-nya, terus outnya alamat gitu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah alamat terus kota ya. Kita samain aja semuanya pakai text input ya. Kota misalkan. Nah, seperti ini kota ya. Name-nya kota. Ini outnya kota. Nah, seperti ini. Dan kita tambahkan button ya. Tambahkan button ya. Buttonnya ini tidak label ya, label kita hapus. Input termnya juga kita hapus. Kita tambah bikin button ya, sebuah button kita hapus. Kita buat sebuah button ya, button kelas ya, btn primary gitu ya. Jadi button untuk menyimpan ya, menyimpan. Terus ini kita buat lagi button ya berbentuk ref ya, kelas ya, button danger misalkan ya, button danger gitu ya. Nah, di sini tambahkan hrefnya ini untuk yang back ya, kembali. Misalkan tidak menjadi menyimpan, kita bisa ketikkan kembali misalkan ke halaman indeks ya. Berarti kita indeksnya ada di mana? Ada di function index ya, root ya, root ya, customer titik index gitu ya, seperti ini. Nah, seperti ini udah. Kita kasih end section. Nah, di sini kita kasih end section. Nah, seperti ini. Kita sudah bikin sebuah form ya. Ini namanya, jangan lupa namanya akan membawa inputan user ya. Jadi hanya nama dan kontak yang wajib diisi ya, seperti itu. Kita masuk ke customer controller, kita isi dulu yang store tadi ya. Yang store ya, ini kan kita arahkan ke form actionnya ketika user sudah mengisi nama, kontak, alamat, kota ya. Dia akan klik simpan ya. Kalau customer ID-nya itu auto increment ya, dia akan dibuatkan sendiri oleh sistem seperti itu. Jangan lupa ya nih ya. Jadi akan disimpan ke form action root customer titik store ya. Jadi di customer ini kan customer controller itu kan sudah diwakili dengan customer ya, tadi pakai alias di roots-nya seperti itu ya. Nah, di sini di function store kita tinggal buat ya $request ya. $request artinya permintaan ya, $request validate ya, validate seperti ini ya. Nah, di sini ya.
Nah ini kasih tutup array ya, nama ini required, kontak ya, required. Nah ini jadi wajib diisi ya, nama dan kontak ini wajib diisi. Ini terlalu jauh. Terus dulu ya. Nah kontak kita ulangi lagi. Oke, nama sudah, terus kontak ya, yang wajib di situ kan ada dua ya, nama dan kontak seperti itu ya. Required ya. Nah seperti ini ya, nama dan kontak. Terus di sininya ya kita kasih ya $customer ya. Kita bikin variabel baru namanya $customer, new customer. Nah customer ini memang dari model ya. Ya kita minta request ya, request semua ya, all seperti ini ya, titik koma ya seperti ini. Terus $customer ya itu save ya, simpan gitu ya, save gitu ya. Jadi kalau $customernya kan sudah bikin objek baru ya, dengan dari model ya, new customer ini request semua datanya disimpan, langsung masukin function save untuk menyimpannya ke dalam database seperti itu. Nah ini ya seperti ini. Terus return, redirect ya. Nah, kalau sudah berhasil disimpan, arahkan ke customer ya. Customer itu adalah customer controller ya, karena kita udah set di rootsnya ya di web.php bahwa customer ini artinya customer controller gitu ya. Ya, balik lagi ke customer, artinya ke function pertama di customer controller apa? Function pertama di customer controller adalah customer index ya, itu fungsinya. Jadi function index dia kan balik lagi ke halaman index seperti itu ya. With ya. Ya. With ya. Dengan pesan, nah kita kasih pesannya. Di Bootstrap ada namanya pesan sukses ya, artinya sukses gitu ya, sukses data berhasil disimpan misalkan ya. Kita kasih kata-katanya ya, kita kasih kata-katanya, customer berhasil disimpan, semua berhasil ditambahkan gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini sudah seperti ini ya, kita coba cek indeksnya. Jadi nanti dia akan ya kembali ke halaman indeks ya, ke sini. Nah ke function index ini ya, kita klik alamat indeksnya, kita cek. Nah, nanti ini akan muncul nih ya, pesan suksesnya jika data berhasil ditambahkan seperti itu ya. Nah kita buka dulu terminal ya, klik terminal, new terminal, kita ketikkan PHP Artisan PHP Artisan Server ya. Oke, ini sudah ada ya servernya. Kita klik ya, CTRL klik ini ya, dia akan kebuka servernya seperti itu ya. Ya, CTRL klik ya. Nah ya, kita masuk ke halaman customer ya, /customer. Nah ini adalah halamannya ya, halaman web customer. Kita klik tambah data ya. Sebelumnya kita buka dulu PHP adminnya ya, klik admin ya, di sampingnya. Oke sebentar, ini ada yang kurang. Oke di sini kita kurang extends ya, pakai extends ya. Nah udah ya, muncul halaman webnya. Misalkan nama konsumen dan kontak konsumen kita tidak isi ya,
kita isi aja alamat ya, Garut. Alamatnya misalkan Jalan Raya Garut ya, misalkan kotanya Garut misalkan ya. Kita kosongkan nama dan kontak ya, sengaja kita kosongkan karena ini harusnya diisi ya, kita kosongkan. Nah dia ada ini, the name field is required, artinya namanya harus diisi, kontak itu harus diisi ya. Kita isi misalkan ya, tapi ini tidak hilang ya karena kita pakai tadi value old name ya, value old ya, value old ya, name-nya tadi misalkan alamat kota-kota seperti itu ya. Kita pakai yang ini ya. Nah kita pakai ini nih, value old name-nya apa, nama, kontak gitu ya, tadi itu seperti itu. Yang berlaku juga untuk yang lain, jadi data yang sudah kita ketikkan tidak hilang seperti itu. Nah dia akan nunjukin ya ketika salah ya, datanya tidak akan hilang dan kita tinggal melengkapi aja datanya seperti itu. Misalkan nama konsumennya Maulana misalkan ya, kontaknya 0853 sekian ya, sekian misalkan ya. Kita klik simpan ya. Nah, maka data sudah berhasil masuk ya, Maulana, nomornya sekian, alamat Jalan Garut gitu ya. Kita refresh ya. Nah, nama tabelnya adalah customer. Nah, nama database-nya customer. Kita cek dahulu datanya. Jadi harus sama ya, data yang ada di database dan data yang ada di website ya. Nah ini pesannya udah muncul ya, customer berhasil ditambahkan. Nah ini yang tadi kita buat pesannya ya, yang redirect ke halaman indeks ya, ke customer ya, with. Nah ini di Bootstrap ada namanya sukses ya. Sukses itu artinya pesan sukses ya. Pesan suksesnya ditampilkan yang tadi kita tuliskan, customer berhasil ditambahkan seperti itu ya. Nah sini udah ada nih ya, Ronaldo 6 dosan Andriansa Maulana. Ronaldo 6 dosan Andriansa Maulana. Nah untuk ID customer ini akan dibuatkan secara otomatis seperti itu oleh sistemnya. Jika ya pada saat membuat tabel ya kalian atau rekan-rekan sekalian ya menambahkan AI ini ya, auto increment. Bagaimana cara menambahkannya? Misalkan ini kan primary key ya, di primary key-nya klik change ya, klik change ya. Nah jangan lupa ya di primary key-nya pastikan auto increment seperti itu ya. Caranya sangat mudah ya, biar bisa diisi otomatis. Nah klik yang ini nih, asalnya kan seperti ini ya, tidak ada. Nah klik yang AI ya, atau auto increment, klik seperti ini ya, save ya, seperti itu. Nah seperti ini ya, jadi udah tulisan auto increment ya, artinya akan dibuatkan secara otomatis oleh sistem. Oke, itu saja video pada sesi menambahkan data CRUD di Laravel ya, yang menggunakan Bootstrap dan terkoneksi dengan basis data. Sekian video tutorial dari saya. Selanjutnya adalah video tutorial untuk mengedit data ya. Terima kasih ya jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini. Mohon untuk di like, komen, dan subscribe ya, untuk sebagai bentuk apresiasi dalam pembuatan video ini. Terima kasih semuanya. Salam coding.